Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Wangriano dari 12B10. Saya nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan peluang majemuk yang akan saya sampaikan dan penjelasannya lewat PPT. Jadi di sini saya akan menjelaskan peluang kejadian majemuk. Pengertian: peluang kejadian majemuk adalah cara memprediksi kemungkinan terjadinya suatu hal ketika ada dua atau lebih kejadian, dan dapat dilambangkan dengan seperti gambar di atas atau dapat dilambangkan dengan seperti gambar di atas. Jenis-jenis peluang majemuk: peluang saling lepas, peluang tidak saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang tidak saling bebas. Peluang kejadian majemuk saling lepas. Sederhananya, peluang kejadian majemuk saling lepas artinya dua kejadian atau lebih yang ada tidak memiliki persekutuan atau irisan. Misalnya, A dan B adalah dua kejadian yang berbeda pada semesta, dikatakan saling lepas, atau irisan A dan B sama dengan 0. Dalam matematika dapat dituliskan dengan N sama dengan gambar di atas sama dengan 0. Peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Berbeda dengan peluang kejadian majemuk saling lepas yang sebelumnya, peluang kejadian tidak saling lepas memiliki peluang yang saling beririsan, atau irisan A dan B tidak sama dengan 0. Dalam matematika dituliskan dengan N seperti gambar di atas. Peluang kejadian majemuk saling bebas. Selanjutnya, peluang kejadian majemuk saling bebas merupakan kejadian ketika peluang terjadinya dua kejadian atau lebih berlangsung secara independen. Artinya peluang kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Peluang kejadian majemuk tidak saling bebas. Peluang kejadian majemuk tidak saling bebas bisa dibilang cukup mirip dengan kejadian saling bebas. Hanya saja, jika menggunakan contoh pengambilan bola, dalam kejadian tidak saling bebas, bola diambil pada pengambilan pertama tidak dikembalikan lagi. Sedangkan dalam kejadian sehari-hari, peluang kejadian majemuk tidak saling bebas ini biasanya digunakan pada saat arisan. Jika nama salah satu peserta sudah keluar, maka nama peserta tersebut tidak akan diikutkan dalam kocokan selanjutnya, sehingga kejadian A dapat mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Karena itu peluang ini juga disebut sebagai peluang kejadian majemuk bersyarat. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, peluang kejadian majemuk saling lepas. Dadu dilemparkan bersamaan, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7. Diketahui A kejadian muncul mata dadu berjumlah 4, yaitu 1,3, 2,2, 3,1 yang bisa menghasilkan 4. N nya berjumlah 3. PA sama dengan 3/36. B kejadian muncul mata dadu berjumlah 7 yang bisa menghasilkan 7 adalah 1 dan 6, 2 dan 5, 3 dan 4, 4 dan 3, 5 dan 2, dan 6 dan 1 berjumlah 6. PB sama dengan 6/36. Sehingga peluang muncul mata dadu berjumlah 4 atau 7 adalah PAB sama dengan PA plus PB sama dengan 3/36 plus 6/36 sama dengan 9/36 atau 1/4. Disederhanakan. Peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Di dalam sebuah kantin terdapat 8 kursi merah dan 8 kursi biru. Jika seorang siswa memilih secara acak 2 kursi untuk diduduki, tentukan peluang bahwa siswa tersebut akan memilih kursi merah pada kursi pertama dan kursi biru pada kursi kedua. Jawabannya, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan aturan perkalian pada peluang. Peluang memilih kursi merah pada kursi pertama adalah 8/13 karena 8 kursi merah dari total 13 kursi. Peluang memilih kursi biru keduanya adalah 5/12 karena kursi pertama tersisa 12 kursi dan kursi biru berjumlah 5. Kursi biru dan 7 kursi merah. Karena kita ingin menentukan peluang kedua kejadian terjadi, kita harus mengalihkan peluang-peluang tersebut. Peluang sama dengan 8/13 dikali 5/12 sama dengan 40/156 atau disederhanakan menjadi 5/39. Jadi peluang seorang siswa memilih kursi merah pada kursi pertama dan kursi biru pada kursi kedua adalah 5/39. Contoh soal yang ketiga adalah peluang kejadian majemuk saling bebas. Dalam pelemparan dua dadu, tentukanlah kemungkinan muncul angka 3 pada dadu pertama dan muncul angka 4 pada dadu kedua. Cara penyelesaiannya adalah pertama, banyak anggota ruang sampel NS sama dengan 36. A yaitu
3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Yang B 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 5,4, dan 6,6. A kurung B sama dengan 3,4, maka N A seperti digambar sama dengan 1, sehingga P seperti digambar sama dengan N seperti digambar NS sama dengan 1/36. Peluang kejadian majemuk tidak saling bebas. Dalam sebuah kelas terdapat 20 siswa, 8 siswa gemar membaca dan 2 siswa gemar menulis. Jika dipilih satu siswa secara acak, berapa peluang siswa tersebut gemar membaca atau gemar menulis? Jawabannya, peluang siswa gemar membaca adalah 8/20. Dari 8 gemar membaca per 20 jumlah siswa. Siswa gemar menulis adalah 12/20 dari 20 siswa. Peluang total sama dengan 8/20 ditambah 12/20 dikurangi 4/20 sama dengan 16/20 atau disederhanakan menjadi 4/5. Sekian penjelasan materi peluang majemuk dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.